dimaksudkan untuk ajang sharing. Ya, jadi ajang untuk saling bertukar pengalaman, juga saling meningkatkan kompetensi ya, di Perumas ini. Nanti kalau ada yang diperlukan sertifikasi ya, profesi humas, kemudian akreditasi dan sebagainya, di Perumas sudah ada. Dan Perumas ini organisasi humas terbesar di Indonesia. Jadi mulai dari pengurus pusat sampai ada 17 cabang di seluruh Indonesia, salah satunya di Solo Raya. Lagi ke masyarakat luas, karena fungsi humas adalah menyebarkan informasi sebaik mungkin kepada masyarakat. Jangan sampai masyarakat termakan hoax, bicara yang baik, kemudian kalau bisa menetralisir keadaan. Fungsi humas. Pada kesempatan ini kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian perwakilan dari humas masing-masing lembaga atau institusi. Yang mohon maaf, mungkin saya sendiri baru pertama kali join dalam sebuah pertemuan seperti ini. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan terlebih dahulu, karena kebetulan untuk saya pribadi di humas tidak mendapatkan amanah di humas baru 2 tahun ini, pas awal-awal pandemi. Jadi mohon maaf bila belum pernah bertatap muka, berinteraksi atau berdiskusi. Perkenalkan, nama saya Devi Hidayah Fajar. Kalau kadang dipanggil AA Devi karena kebetulan saya dari Sunda, dari Bandung. Jadi sekilas seperti itu, dan kebetulan saya bersama tim saya bergabung di sini kemarin sekitar 1 pekan yang lalu. Saya berdiskusi dengan beberapa tim pengurus Perhumas Solo yang biasanya konon di tahun-tahun sebelumnya, sebelum pandemi terjadi ini, dalam 1 tahun diadakan beberapa pertemuan di komunitas Perhumas ini, yang juga pada tahun tersebut dan sepertinya ya di momen buka puasa ya, Asalam senantiasa menjadi salah satu tuan rumah untuk mengadakan pertemuan seperti ini. Dan pada kali ini kami mohon maaf bila mana dalam undangan kami, dalam jamuan kami, dalam proses kegiatan kami ini banyak kekurangan. Bagi saya pribadi ini baru pertama kali, jadi sangat-sangat apa ya, hal yang baru ya, karena lebih pada yang berkaitan dengan negeri ini, yang berkaitan dengan kejadian-kejadian setiap harinya. Saya ingin berbagi pengalaman bagaimana ketika pandemi kami selaku yang di Amanai Humas. Jadi saya juga guru di Amanai Humas ketika 2016 itu, dan ketika 2020 pandemi datang dan kita juga bertugas bagaimana untuk bisa memasarkan sekolah kita agar bisa citranya itu tidak turun, bahkan selalu dipercaya masyarakat dan banyak orang tua yang mengamanahkan untuk bersekolah di sekolah kita. Saya mau cerita ini kaitan dengan pengalaman kami ketika pandemi. Alhamdulillah untuk sekolah kami di SMP Muda PK itu siswanya tidak berkurang, malah bertambah. Kalau sebelum pandemi itu 3 kelas, kalau setelah pandemi ini 2 tahun pandemi, alhamdulillah ya berkat Allah Subhanahu wa taala itu kita malah menerima 4 kelas. Nah, bagaimana caranya itu? Ada hal yang kita bangun dalam sistem kerja kita. Yang pertama tetap pelayanan prima, dan ada 3 hal yang mau saya sampaikan ini ya. Jadi ada 3 hal yang kita bangun di sekolah kami. Ini kita sampaikan, saya sampai bocoran ini ya. Yang kita bangun ada 3 hal itu. Yang pertama mindset, yang kedua adalah sistem, yang ketiga adalah leadership. Ini menjadi kesepakatan kami di sekolah kami, di mana ketika pandemi maka kita harus merubah mindset. Yang dulu PPDB ya, promosi itu harus bagaimana kita bisa secara luring, secara langsung bertatap muka dengan orang tua siswa dan masyarakat. Nah, ketika pandemi kita berubah mindset, bagaimana kita bisa mempromosikan lewat platform digital yang kita miliki. Alhamdulillah di PK itu ada PK TV, sudah kurang lebih berapa ribu subscriber ya, dan sudah kita buat program untuk tayang. Ada kegiatan anak meliputi podcast, kemudian ada kegiatan guru juga kaitan dengan pembelajaran.
kemudian ada juga kegiatan-kegiatan siswa yang selalu kita tanyakan secara live lewat YouTube itu. Kemudian Instagram juga selalu kita live ya kegiatan siswa. Kemudian juga bagaimana komunikasi kita lewat orang tua siswa melalui WA. Nah itu juga kita tata dengan baik karena mindset itu penting. Yang kedua, mindset yang kita bangun ini adalah bagaimana kita bisa memberikan pelayanan prima kepada orang tua. Walaupun kita tidak bertemu dengan orang tua, tapi kita bisa memberikan pelayanan. Bagaimana caranya? Dulu yang bisa kita laksanakan secara luring, ya, misalnya homestay. Kita ada punya program homestay, di mana anak kita ajak untuk menginap di sebuah tempat yang di pedesaan itu. Bagaimana kita coba rubah homestay itu kita laksanakan secara virtual, ya, di mana menginap di rumahnya masing-masing, tapi tetap menggunakan program homestay yaitu pembangunan karakter, gitu ya. Nah, untuk EduTrip ini kita memang terkena dampak ya. Dulu kita memang ada program untuk ke Singapura, Malaysia, tapi karena pandemi memang kita pending dulu ya dengan segala konsekuensi. Kita juga arahkan EduTrip ini ke arah bagaimana anak-anak bisa mendapatkan pengalaman internasional. Jadi mindset ini penting. Kemudian dari mindset yang kita rubah kebiasaan yang awalnya secara luring, kemudian kita coba untuk bangun dengan digitalisasi pelayanan itu, dan kita ada program Smart School itu. Nah kita bangun dengan sistem yang ada dalam sekolah kita. Nah sistem itu kan nanti bekerja sama dengan orang-orang yang ada di dalam lembaga itu. Kalau kami di kehumasan itu kita bangun sistem untuk kinerjanya itu. Ketika ada sebuah kegiatan maka ada tim yang langsung meliput kegiatan itu dalam bentuk rilis. Nanti kita sebarkan ke platform media online maupun media-media massa. Kemudian yang berikutnya ada teman di bidang konten kreator seperti Mas Imam itu ya, ada YouTuber ya, itu bagaimana langsung bisa nge-shoot kegiatan itu bisa live di YouTube maupun Instagram. Nah, sehingga dengan ada beberapa macam sistem yang kita bangun di kehumasan itu, nanti bisa mendekatkan informasi sekolah itu kepada masyarakat. Kemudian yang ketiga butuh yang namanya leadership. Leadership, saya sebagai orang yang diamanai sebagai humas ya, maka bagaimana saya bisa membangun komunikasi yang baik di internal ya, dengan teman-teman humas dan juga dengan guru-guru yang lain. Karena Bapak Ibu, mungkin saya berbagi sedikit pengalaman ya kaitan dengan bagaimana kita bisa istilahnya membangun relasi media dengan baik dengan media. Di sini ada Pak Widjo dari Kabar Joglo, luar biasa ini. Beliau juga selalu meliput, Bu Lucy juga sama. Nah, yang kita pahami mindset itu bagaimana kita bisa untuk bisa membangun hubungan baik dengan media, sehingga setiap kegiatan sekolah itu bagaimana kita bisa sesuaikan dengan isu, kita bisa kemas dengan kreatif, kita bisa ajak anak-anak mungkin bisa ke Manahan atau mungkin keluar dan sebagainya, sehingga tanpa disuruh mungkin ya teman-teman media secara otomatis langsung bisa nge-shoot kegiatan itu, meliput, kemudian nanti bisa otomatis untuk bisa tayang. Nah, dengan bisa tayang di media massa baik televisi, lokal, nasional, terus online dan sebagainya itu, dan kita tambah dengan media sosial yang kita gerakkan dengan gerakan gemes ya, gerakan media sosial itu Pak ya, jadi gemes ya. Nah, nanti bisa membangun yang namanya citra sekolah gitu ya. Dan Bapak Ibu, kami juga sampaikan bahwa dalam beberapa tahun ini memang dari kepala sekolah kami, pimpinan itu memang tidak menghendaki, bahkan tidak menyuruh kepada kami tim humas itu untuk membuat MMT atau spanduk, bahkan tidak meminta, bahkan tidak boleh itu, melarang itu ya. Jadi kita tidak promosi dengan MMT yang ditempel di jalan-jalan dan sebagainya. Kalau ada banner di flyover itu kan karena perguruan ya, perguruan itu hanya satu ya. Tapi kalau yang lain sejak 2018 kita memang promosinya tanpa MMT, tanpa spanduk. Yang ada adalah bagaimana kita bisa bangun pelayanan prima di dalam itu dengan gerakan sistem itu, kemudian akhirnya dari dalam itu bisa keluar dengan sendirinya, dan orang tua ada gerakan emak-emak itu yang nanti akan mengajak anak-anak dari beberapa SD itu diajak ke sekolah untuk mampirlah, jalan-jalan dan sebagainya, kemudian daftar dan bisa mengisi bangku-bangku di sekolah kami. Alhamdulillah dalam 2 tahun pandemi kali ini kita bisa menampung 4 kelas, jadi ada 120-an. Itu ya, itu pengalaman dari kami bagaimana bisa mengemas ya
kegiatan-kegiatan humas, dan keberhasilan daripada kegiatan itu bukan terletak pada kami sendiri, bukan saya, tapi sistem tadi Pak. Jadi ada mindset yang sudah kita rubah, sistem yang kita bangun dengan bersama dengan tim, dengan guru-guru yang lain, kemudian leadership yang harus tangguh, yang luar biasa untuk bisa memimpin teman-teman, sehingga yang namanya citra itu insya Allah nanti akan bisa terjaga dan masyarakat semakin yakin dan mereka semakin mau untuk menitipkan anak-anaknya mereka di sekolah. Karena kalau sama ya Pak Divi ya, jadi kunci keberhasilan sekolah ya, mungkin kalau ukuran dalam bidang kehumasan itu salah satunya adalah siswa ya. Jadi semakin banyak siswa yang ditamu di sekolah itu, indikator itu berhasil. Tapi kalau siswanya kalau semakin berkurang, bahkan gedungnya mewah kalau semakin berkurang, nah ini dipertanyakan bagaimana sih kinerja kepala sekolahnya, bagaimana sih kinerja kehumasan. Nah itu yang menjadi PR bagi kami. Dan mungkin di sini sudah ada pakar-pakar dari Pak Daniel, ada Pak Andre dan teman-teman juga nanti bisa menambah kaitan dengan penjelasan kami. Jadi yang saya sampaikan adalah 3 hal, bagaimana kita bisa membangun mindset kita rubah dari mindset yang awalnya secara tatap muka kita ubah menjadi mindset digital, jadi digitalisasi pelayanan sekolah itu, kemudian kita bangun sistem, dan dengan leadership yang kuat insya Allah semua itu akan bisa berjalan dengan lancar dan sukses, dan citra sekolah terbangun. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Oke, iya. Satu catatan dari aktif di dunia lini masa itu semenjak pandemi, karena di Batik Gres pun juga mulai open minded di kolaborasi. Sebelumnya kami di Batik Gres itu agak tertutup. Akhirnya kita itu berkolaborasi sama Puro Mangkunegara, diwakili sama Gusti Pundra, dan saya kebetulan juga ikut bersama beliau. Nah, akhirnya setelah saya masuk di Batik Gres di bawah sama Gusti, untuk konsep baik itu Instagram maupun yang khusus di Batik Gres itu, saya konsep semuanya menjadi lebih kekinian. Nah, saya mendampingi 3 bulan untuk Bapak Ibu untuk tim promosi itu memang agak lama, untuk 3 bulan. Bagaimana cara dari awal mengajari sampai benar-benar bisa menjadi seorang yang lihai untuk membuat reel, akhirnya lihai bikin caption seperti itu. Dengan sabar saya menjadi selama 3 bulan. Dan gak hanya itu, mungkin konsep yang berbau video singkat atau reel itu mungkin kami di Batik Gres itu ada sesuatu yang aneh atau yang enggak, tapi melihat kekinian ini sudah mulai bergeser ke arah visualisasi. Kalau mungkin Bapak Ibu di IG Batik Gres sekarang sudah mulai berbeda, itu karena satuan juga dari saya juga. Dan dari situ saya juga aktif juga di TikTok. Saya melebar ke beberapa lini masa, itu dari Hello, kemudian di TikTok, kemudian di Instagram, kemudian di beberapa platform sosial media sebagainya. Dan saya di saat krisis itu pun bahasa saya itu sedikit bahasa yang aneh, mungkin dibilang receh, tapi dari situ bisa ada sebuah engage. Kan kadang kita hanya mencari, aku ingin mencari sebuah like yang banyak, tapi kalau dari saya itu lebih baik kita mencari konten dulu yang bisa diangkat yang berkaitan dengan branding, karena branding itu adalah penting dalam ini. Seperti itu. Oke, iya. Fungsi saya di situ. Iya. Terima kasih Mas Daniel. Saya biasanya kalau untuk mengelola akun dari HP saya itu, saya lihat terbiasa itu tabnya, jadi terjadwal. Karena saya dulu sekolah sudah terbiasa terjadwal. Hari ini mau apa sudah termodifikasi terjadwal. Kemudian untuk reel, karena setiap di samping kanan kiri pun sudah menjadi sebuah konten. Jadi saya tidak akan mungkin mengharuskan sebuah konten seperti itu. Apalagi kan Solo sebagai kota budaya kan lebih banyak sekali budaya yang bisa diangkat sekaligus disisipi dengan bumbu-bumbu digital marketing. Itu bisa di situ. Oke, iya. Sekali lagi kita beri aplaus buat Mas Daniel. Terima kasih Mas Damar, moderator. Pas kurang 5 menit stop ada. Ya, jadi nanti setelah ini mungkin ditutup dengan TikTokan. Jadi itu sebagai langsung dipraktekkan gitu.
Jadi Perumnas nanti tiktokan di bincang Ramadan kali. Nah, menarik mendengar cerita pengalaman dari teman kita bertiga di sini, ada Mas Devi, Mas Daniel, dan juga Mas Arianto, sama-sama menangani humas di instansi masing-masing, dan tentu saja kawan-kawan juga yang hadir di sini saya yakin juga menangani di instansinya sendiri, dan hanya karena keterbatasan waktu saja ini kita yang sharing di depan, tapi insya Allah di kesempatan berikutnya nanti bisa kita bareng-bareng sharing, karena sebagai wujud Perhumas ini memang dimaksudkan untuk ajang sharing, ya, jadi ajang untuk saling bertukar pengalaman, juga saling meningkatkan kompetensi, ya, di Perhumas ini. Nanti kalau ada yang diperlukan sertifikasi, ya, profesi humas, kemudian akreditasi dan sebagainya, di Perhumas sudah ada. Dan Perhumas ini organisasi humas terbesar di Indonesia, jadi mulai dari pengurus pusat sampai ada 17 cabang di seluruh Indonesia, salah satunya di Solo Raya kita. Nah, nyangkut tema kita sore ini, ya, ini kan sebenarnya tadi kita baca dari sana ada 3. Ada yang pertama eksistensi humas, yang kedua menaikkan reputasi, yang ketiga adalah pasca pandemi. Jadi itu bisa sampai sahur nanti kalau dibahas di sini gitu kan, 3-tiganya. Nah, tapi singkat aja. Yang pertama itu eksistensi humas. Saya kira sebenarnya teman-teman itu bisa sharing panjang lebar tentang eksistensi humas itu sendiri sebagai salah satu profesi atau satu jabatan di instansinya masing-masing gitu ya. Itu sudah banyak problem tuh, karena nggak ada kesamaan di masing-masing instansi. Ada yang punya posisi itu cukup strategis, artinya bisa akses ke pimpinan, kemudian itu juga bisa menguasai banyak informasi, tapi ada juga yang ada di level yang tidak terlalu strategis, artinya hanya menjalankan tugas teknis saja. Kalau hanya menjalankan tugas teknis itu nanti akan, sama yang kedua, agak susah untuk langsung bisa meningkatkan reputasi gitu. Karena reputasi itu ukurannya sebenarnya jangka panjang, tidak hanya bisa diukur dengan 1-2 bulan, tetapi ya bangunnya susah jangka panjang, hancurnya atau turunnya reputasi ini ya, itu dengan cepat sekali bisa turun, apalagi di masa pandemi dan di masa sekarang era digital ini, karena semua orang punya, tadi yang dibilang Mas Bambang tadi, punya HP. Nah, dengan HP itu bisa apa aja, smartphone itu ya, bisa melalui medsos, bisa dengan status WA aja bisa kasih testimoni, misalnya saya sekolah di SD Muhammadiyah gitu kan. Ada layanan apa yang bisa aja langsung, dan itu bisa cepat sekali meluas, beda dengan itu juga di masalah dan sebagainya. Nah itu sudah ada yang ceritanya. Itu dengan mudah itu akan sekarang mempengaruhi adanya reputasi. Jadi ini yang kita sangat berhati-hati, termasuk tadi juga di Google ya, review dan sebagainya itu sangat menentukan. Sedikit aja ketidakpuasan atau kekecewaan dari pelanggan, tidak hanya pelanggan ya. Jadi reputasi itu berkaitan dengan semua stakeholder yang dimiliki oleh organisasi, tidak hanya pelanggan. Jadi Mas Devi mau cerita dengan government, dengan pihak keamanan, bahkan lingkungan di sekitar pun itu menentukan. Kalau ada sedikit, misalnya ini, misalnya ada yang produksi batik keris itu ada limbah kan, mencemari lingkungan misalnya, itu udah jadi rame. Nah itu meskipun produksinya sangat bagus kualitasnya, tapi ada ketidakpuasan dari sisi stakeholder komunitas, itu bisa langsung turun dan drop. Nah ini sangat rentan yang namanya reputasi di masa pandemi dan juga di masa digital. Nah satu lagi yang terkait masa setelah pandemi, meskipun ini belum selesai, tapi kita sudah diajari dengan pengalaman ini bahwa ada terjadi banyak perubahan mindset, preferensi, selera dari masyarakat. Pertama, orang pasti akan lebih peduli pada kesehatan, pada kebersihan, itu pasti. Kemudian cashless, makin digital dan sebagainya, itu akan berlanjut di setelah pandemi. Nah itu yang pasti diperhatikan oleh kita yang bergerak di bidang humas. Jadi merangkai ketiga sub tema ini ya, kita di Perhumas Solo Raya ini ya mari bersama-sama berkolaborasi, kata kuncinya kolaborasi. Karena seperti di Humas Damar itu
memang bukan eranya humas sekarang hanya bisa berbicara di depan publik kan nggak cukup, atau bisa nulis saja nggak cukup. Tapi memang kadang-kadang tidak semua kompetensi dikuasai oleh satu orang. Misalnya kalau ya kita punya tim kan, jadi misalnya seperti Mas Devi punya tim kan nggak bisa semua dikerjakan sendiri. Ada yang lebih. Ya monggo. Ya. Yang sebagai leader itu bisa manage ya, mengelola dan membagi tugas dengan teman-teman di tim. Mas Daniel pengalaman di bidang medsos. Nah, ini tidak semua humas punya kompetensi yang sama dengan Mas Daniel, tapi bisa kita gabung, kita kolaborasi sehingga nanti outputnya benar-benar seperti yang kita harapkan. Nah, seperti di Mas Haryanto di sekolah Muhammadiyah ini sangat bagus tadi. Jadi ada yang disebut tadi itu ada sudah nggak pakai baliho, nggak pakai apa itu namanya order, iklan order. Tapi tadi yang diminta tanggapan Mas Bambang juragan iklan order nggak nyambung. Dia menghindari itu, dia sudah keluar dari itu. Itulah bedanya humas dengan iklan. Jadi kalau iklan itu berbayar, gitu. Memang kita harus keluar biaya. Iklan di mana keluar biaya. Dan dia hard selling. Kalau bisa itu kembalikannya menjual dengan cepat dengan iklan. Itu bisa dipakai untuk produk-produk atau lembaga yang mungkin baru gitu ya, baru perkenalan itu bisa. Tapi untuk jangka panjang menjaga reputasi, menjaga image kualitas itu kan nggak bisa. Pakai baliho itu nggak bisa. Maka yang dipakai adalah ngumpulin ibu-ibu tadi. Itu word of mouth itu. Ya, getok tular. Itulah esensi ya, salah satu tool yang dipakai oleh humas. Karena berbasis kepercayaan, berbasis kredibilitas. Ini tadi yang ditingkatkan terus kan servisnya, pelayanannya. Gitu. Itu contoh yang bagus bahwa dia menggunakan betul-betul kehumasan. Tidak lagi secara konvensional yang dikenal selama ini kan marketing itu ya memang nomor satu iklannya, tapi nggak bisa hanya dengan iklan. Nah kalau kita bicara dengan integrated communication memang kemudian ada banyak tools yang bisa digabungkan. Jadi harus digabungkan, nggak bisa kita hanya itu terus gitu satu atau hanya medsos terus itu juga nggak bisa. Kalau misalnya segmentasinya itu nggak semua pakai medsos gitu ya. Jadi harus ada mix dengan cara lain, dengan media komunikasi. Nah itu kalau digabung dengan kita tahu persis siapa audiennya, media apa yang tepat buat mereka, insya Allah nanti bisa mencapai objektif atau tujuan yang ingin dicapai. Apakah meningkatkan awareness atau itu nanti meningkatkan kepercayaan, bahkan sampai pada perubahan perilaku, yaitu kalau sekolah yang daftar sekolah di situ, itu ujungnya kan di situ. Nah, nanti menarik itu. Saya penasaran dengan peningkatan menjadi 14.